Ya, terima kasih atas waktunya. Kami akan mencoba menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang misi gereja terhadap perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, kami ada dua dari sudut pandang Kristen, pertama KBP, dan yang kedua dari sudut pandang Islam. Yang pertama adalah tentang misi gereja KBP, yaitu memulihkan harkat dan martabat orang kecil terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sini kami menggambar gereja dengan pohon sawit, di mana sebuah gereja di HKBP di Riau tepatnya itu membuka lahan sawit untuk mata pencarian jemaatnya sebagai bahan masukan, sebagai pendapatan dari masyarakat tersebut, sebagai pendapatan dari jemaat tersebut. Gereja HKBP membuka lahan kelapa sawit yang dimana upah dan hasilnya adalah dari kelapa sawit tersebut. Yang kedua, dari sudut pandang Islam boleh ditambahkan? Kita tahu sendiri bahwasanya di Islam sendiri itu ada banyak sekali ormas. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Yang kita tahu baru-baru ini ormas NU sendiri itu mengambil izin tambang yang dilegalkan oleh DNRI. Yang mana kita tahu dari sisi ekologis mungkin itu adalah hal yang merusak lingkungan. Namun di sisi lain perekonomian dari tambang ini itu nantinya akan dialihkan ke masyarakat yang nantinya itu nanti bermanfaat juga bagi ormas itu sendiri. Nah, kemudian menurut kami ini adalah alih fungsi dari transformasi masalah sosial yang dialami oleh NU sendiri. Yang kita tahu 5 tahun terakhir ini di ormas NU sendiri itu mengalami penurunan ekonomi yang hampir 50% selama kepemimpinan Kiai Said Akil Sirot. Dan kemudian sekarang pergantian ketua dan mungkin dari perekonomian yang merosot itu, ketua ormas yang saat ini itu mengambil peran untuk bagaimana bisa meningkatkan perekonomian itu. Salah satunya adalah dengan mengelola tambang. Namun di sisi lain, meskipun perekonomian nanti akan terangkat, ada dampak ekologis yang sangat merusak lingkungan itu sendiri. Nah, menurut yang saya simpulkan adalah alih fungsi dari ormas NU sendiri adalah alih fungsi yang negatif, karena ada dampak yang besar yang nantinya akan berdampak di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Tambahan lagi? Iya, mungkin tambahan dari tadi kurang jelas terkait dengan HKBP tadi. Nah, jadi ini gereja HKBP Oikumene ini memang ini HKBP Oikumene mungkin suatu hal yang suatu sudut pandang yang berbeda. HKBP ini satu suku, Oikumene ini kan banyak suku di dalamnya, tapi ini dalam gereja ini memang banyak suku di dalamnya, tetapi lebih mendominasi itu yang HKBP. Nah, sehingga pihak PT yang karena mereka itu dipekerjakan dalam perkebunan sawit, jadi pihak PT itu membuka gereja yang di bawah naungan HKBP, sehingga dinamakan gereja itu HKBP Oikumene. Nah, jadi di bawah naungan HKBP dan aturannya semua diikuti oleh HKBP. Jadi memang karena jemaat itu juga di dalamnya kekurangan ekonomi, karena mereka itu ada yang bekerja di ladang milik teman atau milik saudara, lain sebagainya, kekurangan ekonomi. Jadi gereja membuka kembali, memperbesar kembali, mempunyai lahan khusus dari gereja tersebut. Jadi jemaat itu lebih diutamakan yang kekurangan ekonomi untuk diperdayakan di sawit yang dibeli oleh gereja HKBP. Mungkin itu sehingga jemaat diberdayakan supaya mereka itu juga bisa memberikan iuran-iuran yang untuk melengkapi iuran-iuran yang disediakan di HKBP Oikumene. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih.